Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Solekah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Tunas Harapan Padi. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan ulasan tentang hasil analisis wawancara dengan dua kepala sekolah yang berbeda dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pembelajaran. Berikut hasil analisis wawancara kepala sekolah yang pertama. Pada wawancara yang pertama dengan Ibu Ehni Wahyuningsih selaku Kepala SMK Tunas Harapan Padi dilaksanakan secara luring bertempat di Gedung Teknopark SMK Tunas Harapan Padi pada hari Jumat 14 April 2023. Sebagai kepala sekolah tentunya menghadapi banyak sekali kasus atau permasalahan baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Kasus dilema etika yang diangkat adalah pro dan kontra wisuda online pada saat pandemik tahun pembelajaran 2021-2022. Paradigma yang muncul adalah keadilan lawan rasa kasihan. Paradigma yang muncul adalah keadilan lawan rasa kasihan. Keadilan di sini karena berdasarkan peraturan bahwa SK dari Diknas melarang adanya wisuda secara langsung di saat pandemik, sedangkan rasa kasihan di sini masih banyak siswa yang ingin melaksanakan wisuda secara langsung. Prinsip yang diambil adalah rule-based thinking. Di sini Ibu Eni sudah melaksanakan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan mulai dari menganalisis nilai-nilai yang bertentangan sampai mengambil keputusan dan merefleksikannya. Dalam mengidentifikasi kasus tersebut apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, Ibu Eni memberikan landasan berpikir apakah kasus tersebut merugikan banyak orang, kemudian bisa diselesaikan dalam waktu dekat atau lama. Jika merugikan banyak orang dan diselesaikan dalam waktu yang lama, berarti kasus tersebut adalah bujukan moral, bukan dilema etika. Dalam menjalankan pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan, beliau berpihak pada peraturan dari pusat. Misal ada surat edaran yang menyatakan tidak boleh melakukan wisuda online pada saat pandemik, jadi sekolah tersebut tidak akan melakukannya. Yang kedua, memperhatikan dampak apa yang akan muncul ketika sekolah melakukan itu, karena hal ini akan menyangkut nama baik atau reputasi sekolah. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah setelah menerima panduan SK dari pusat, baru melakukan koordinasi dengan Waka dengan mengarahkan keputusan tetap berbasis pada nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan tentunya berpihak pada murid. Hal-hal yang dianggap efektif dalam menjalankan sebuah keputusan adalah kegiatan tetap berlangsung dengan baik, tidak adanya banyak personal yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, dan tidak adanya banyak pengeluaran secara finansial. Adapun tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan adalah berasal dari yang pertama adalah pihak internal, yakni sebagian guru yang belum tentu tahu persis akan sekolah maupun duduk permasalahannya, tetapi membuat opini publik yang merugikan sekolah. Yang kedua adalah dari murid, karena murid belum tahu secara luas dampak yang akan dihasilkan dari keputusan tersebut. Dalam menyelesaikan kasus dilema tergantung dari tingkat urgensi masalah. Jika tidak terlalu urgent, masalah tersebut bisa diselesaikan pada waktu itu juga. Tapi jika masalah tersebut sangat urgent, jadi perlu waktu untuk merenung dan memikirkan kembali putusan apa yang akan diambil sehingga akan berdampak baik bagi kepentingan orang banyak. Sedangkan faktor yang mempermudah atau seseorang yang membantu dalam pengambilan keputusan, beliau menyatakan beliau beruntung sekali mempunyai teman-teman yang hebat dalam hal ini, para staf dan Waka yang tahu persis duduk persoalan masalahnya dari lapangan, yang memberikan masukan nyata apa yang terjadi di lapangan sebenarnya. Kemudian dicari solusi yang terbaik berdasarkan data yang nyata. Sedangkan faktor yang mempermudah atau seseorang yang membantu dalam pengambilan keputusan adalah beliau menyatakan bahwa beruntung sekali beliau mendapatkan teman-teman yang hebat seperti Waka yang memang tahu persis duduk persoalan masalahnya ada di mana berdasarkan lapangan. Dari wawancara tersebut, beliau menyimpulkan bahwa dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, kita harus berpegang teguh pada aturan atau juklis yang telah ditetapkan, tidak berdasarkan pada masukan-masukan kecil kemudian menjalankannya.
Yang kedua, kita harus menghormati dan menghargai sesama komunitas pendidikan baik di tingkat sekolah, kabupaten maupun provinsi. Harus bisa memposisikan lawan bicara kita pada posisi mana sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Hasil wawancara kepala sekolah kedua. Wawancara yang kedua yaitu dengan Ibu Anis Purwo Setianingsih. Beliau adalah Kepala SMK PGRI 1 Tayu. Wawancara berlangsung secara daring pada hari Jumat 14 April 2023. Kasus dilema etika yang diangkat adalah adanya siswa yang meminta dispensasi jam pembelajaran karena habis kecelakaan demi masalah kesehatannya. Paradigma yang muncul adalah keadilan lawan rasa kasihan. Keadilan di sini muncul ketika siswa memang harus mengikuti aturan untuk pembelajaran, sedangkan rasa kasihan ketika siswa tersebut baru sembuh dari operasinya. Prinsip pengambilan keputusan yang diambil adalah rule-based thinking. Bu Ani sudah melakukan 9 langkah pengujian keputusan dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan sampai membuat keputusan dan merefleksikannya. Dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu Anis melihat dari sisi-sisi nilai kebajikan yang muncul, misalkan hati nurani, kasih sayang, maupun empati yang bisa dijadikan patokan apakah kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral. Pengambilan keputusan berdasarkan keputusan bersama ketika berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait berupa masukan-masukan yang positif. Prosedur yang dilakukan dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama melihat urgensi dari masalah yang ada dengan mencari dan mengumpulkan akar permasalahan, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, baik staf maupun waka, baik secara langsung maupun tidak. Ketika melakukan koordinasi ini tetap memperhatikan peraturan yang ada. Misal tetap mengedepankan keberpihakan pada murid dan di luar tugas jam mengajar. Hal yang dianggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan adalah dalam situasi apapun bisa tetap berkoordinasi dengan pihak yang terkait baik melalui WhatsApp maupun telepon. Ibu Anis memanfaatkan dunia digital sebagai hal yang efektif dalam melakukan koordinasi pengambilan keputusan kapan saja dan di mana saja. Tantangan yang dilalui Ibu Anis dalam mengambil sebuah keputusan adalah banyaknya ide yang muncul dari setiap kepala. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesabaran dan ketegasan yang tinggi dalam mengambil semua keputusan. Waktu pengambilan keputusan tidak semua harus dijadwalkan, jadi tergantung dari tingkat urgensi suatu masalah. Jika tidak terlalu urgen, maka bisa diselesaikan di tempat. Kalau masalah yang urgen butuh koordinasi dengan beberapa pihak, memerlukan waktu dan jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan adalah para staf dan waka. Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan adalah, menurut Bu Anis, kita harus menanggapi semua masalah yang ada dengan kepala dingin dan jangan terpancing dengan emosi. Menurut Bu Anis, dalam menanggapi setiap masalah kita harus berkepala dingin dan tidak terpancing dengan emosi. Dan harus sabar dengan melihat akar permasalahan terlebih dahulu. Demikian penyampaian isi dan materi terkait dengan hasil wawancara saya dengan 2 kepala sekolah yang berbeda. Refleksi hasil wawancara. Selanjutnya saya akan menyampaikan refleksi terkait hasil wawancara. Hal menarik yang muncul dari wawancara kedua narasumber tersebut adalah bahwa kita dihadapkan pada pembelajaran mengenai beratnya tugas dari seorang pemimpin ketika harus mengambil suatu keputusan. Harus tetap dalam posisi tenang dan sigap ketika menghadapi dengan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Selain itu, pola pikir kepala sekolah yang selalu mengedepankan rule-based thinking dalam mengambil setiap keputusan yang tentunya didasarkan oleh nilai-nilai kebajikan, rasa tanggung jawab, dan keberpihakan kepada murid. Adapun yang masih mengganjal dalam pemikiran saya adalah bagaimana sikap yang akan diambil kepala sekolah ketika menghadapi beberapa kasus dilema yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Dari wawancara dengan 2 kepala sekolah tadi, saya menemukan 2 persamaan antara Bu Anis dan Ibu Eni mengenai waktu pengambilan keputusan, di mana beliau berdua ada kesamaan dalam melihat urgensi suatu kasus. Perbedaan pandangan tentang hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan, Ibu Eni berpendapat bahwa keefektifan dilihat dari tidak banyaknya personal yang terlibat, tidak banyaknya pengeluaran finansial, tetapi kegiatan tetap dilaksanakan. Sedangkan Bu Anis berpendapat bahwa dunia gadget memudahkan kita koordinasi dengan siapapun dan dimanapun dalam pengambilan keputusan.
Rencana ke depan kepada para pemimpin yang akan mengambil keputusan dalam kasus dilema etika adalah melakukan proses identifikasi terlebih dahulu, menganalisis paradigma yang muncul, dan tentunya melalui proses dan langkah uji pengambilan keputusan. Dengan memastikan dan mengkaji ulang setiap hasil keputusan yang diambil, tentunya akan semakin bijak dan efektif dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Kedepannya saya akan melakukan pengambilan keputusan dilema etika baik terhadap murid, rekan sejawat, maupun lingkup yang lebih luas dengan tetap memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Saya akan menerapkannya sesegera mungkin. Demikian analisis dari isi materi dan refleksi hasil wawancara 2 kepala sekolah yang berbeda. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekhilafan dalam bertutur kata. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.